asar kedua itu baru masuk waktu subuh. Makanya ada dalil mengatakan azan di Masjidil Haram masih boleh makan sahur. Iya, karena di sana dulu tidak ada waktu. Yang dipakai waktu adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang kembali bila azan subuh. Berarti masih boleh makan di situ. Azan pertama namanya membangunkan. Azan kedua sudah masuk waktu subuh, tidak boleh lagi makan. Itu kalau Ramadan, begitu juga di luar Ramadan. Kalau kita biasanya pakai mengaji sih Jadi sekarang panggil orang sholat. Sekarang ada yang saya suruh banyak. Oke, sholat ada 3 isinya. Paringerang, kedo, baca. Ya kau nggak baca, tiga paringerang, tiga kedo, ada senang. Baca berarti makkelong. Angka paringerang, tiga gak baca, tiga gak kedo, berarti nawa-nawa. Angka si kedo, tiga gak baca, tiga paringerang, majoki. Ini saya baca, terlupa. Kedo, baca paringerang. Tiga paringerangnya takbir Allah. Makanya beda itu. Allahu Akbar dalam mazhab Syafi'i begini. Maliki boleh begini. Kalau Imam Hambali boleh turun. Jadi Imam Syafi'i boleh juga menyamping. Di atas sekali boleh. Karena waktu Nabi sakit dadanya ketika dia batuk, jadi sumpah. Allahu Akbar. Di atas sekali. Jadi Allahu Akbar cocok, Allahu Akbar boleh, Allahu Akbar. Yang tidak boleh, Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian sepanjang 5 waktu. Sekarang gini. Kenapa ada sholat? Sholat itu inilah yang paling mahal hubungan kita kepada Allah. Diterima sholatnya, puasanya, zakatnya karena ada sholat. Tidak diterima seluruh kebaikan. Kenapa? Karena sholat yang tidak beres. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya yang baik dan benar bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi ada orang sholat, kenapa berbuat munkar? Karena sholatnya yang tidak benar. Nah sekarang Bapak Ibu hadirin, sepanjangnya ada 2 riwayat yang saya tahu. Pertama gerakan sholat dari gerakannya malaikat. Naik di langit pertama dilihat malaikat takbir. Allahu Akbar. Naik di langit kedua ada malaikat yang rukuk. Sampai langit ketujuh ada malaikat yang sujud dan memberi salam. Maka salam sholat fardu ain tidak lengkap. Assalamualaikum warahmatullah. Habis itu salam sholat jenazah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena dia fardu kifayah. Kenapa yang fardu ain beda fardu kifayah, beda fardu ain. Salam dimasuk di ziarah kubur. Assalamualaikum ya alal kubur insyaallah alaikum. Salam umum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu istri. Ada juga salamnya Pak. Namun istri itu bineka, misalnya kok ini udah paluko. Misalnya pejolo. Apa salamnya suami? Assalamualaikum ya babar rahman. Ibu menjawab, waalaikumsalam ya sayyidal amin. Maka lahirlah anak yang soleh dan solehah. Makanya umat Hindu di pasir militer pertama, mak kalau ya saya tahu di Karawai. Indona, nabi baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca 2-3. Ya Allah, ya kau kali jangan milik Allah banget. Ya kau kali jangan milik Indona. 2 ketiga, 2 medsos. Ya Allah, selamatkanlah istriku dari godaan COD. Aman itu. Kemudian riwayat yang kedua. Nah, dari mana sholat subuh, dari mana asar, dari mana isya subuh, zuhur, asar, maghrib? Nah sekarang ini, sholat subuh pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Makin lebih gaul sepanjang subuh Nabi Adam, karena Nabi Adam alaihissalam ketika diusir dari surga, dia bertemu dengan kegelapan. Gelap di dunia. Nabi Adam gelisah pagi itu, ada yang 25 petang pagi gelisah Nabi Adam. Masyarakat masih berbeda. 450 tahun Nabi Adam berpisah dengan istri beliau, Siti Hawa. Kira-kira makan di benteng ini. Nabi Adam lagi Pak. 450 tahun. Ini nampak di sini gitu. Maka di Yunus. Nabi Adam berlangsung 50 tahun. Tidak ketemu. Akhirnya menunggu. Belok tak tiba siang ini. Mulai muncul matahari, ada sinar
yang mulai jelas karena bersyukurnya Nabi Adam, dia melaksanakan sholat 2 rakaat dan itu disebut dengan sholat fajar. Jadi yang matur sepanjang subuh, yang matur sepanjang sholat fajar. Makanya Nabi mengatakan jangan pernah tinggalkan sholat qabliyah subuh. Untuk pentingnya sholat sunnah qabliyah subuh, maka tidak boleh tinggalkan meskipun terlambat. Maka tidak ada sholat qabliyah yang boleh diqada kecuali sholat qabliyah subuh. Boleh diqada itu? Contoh, terlambat. Sebanyak subuh toh? Sebanyak subuh toh? Sebanyak subuh. Tapi terlambat kan? Ini malah belum sampai sunnah ya. Sebanyak subuh itu. Udah masa banyak subuh, maka boleh mengambil sholat sunnah qabliyah dengan niat qadaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usolli sunnah qabliyah subuh raka'ataini qadaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mari kita ngobrol di jamaah, hadirin politik ini. Tidak sampai sunnah qabliyah subuh. Kalau tidak bisa menjelaskan, aja nama sampai subuh kue. Isu kebolakan namanya masa baca sunnah qabliyah subuh. Tapi kita mau jelaskan nih, sembahyang nih, ya kau makan kabeh atau apa kali? Deka semua sunnah. Kalau Allah, deka semua sunnah boleh suwe. Karena mau kita jelaskan kok. Allah. Aman nih. Boleh itu ada. Dari mana asalnya? Dari Nabi sendiri. Nabi sholat subuh jam 5:30, terlambat bangun karena barunya kapan yang waktu tarik dalam itu mata kutui. Nabi bangun 5:30. Apakah Nabi langsung sholat subuh? Tidak. Nabi langsung qabliyah subuh dulu, baru sholat subuh 2 rakaat. Yang kedua, sembahyang loro di kapugoye Nabi Ibrahim alaihi salam. Mari Nabi Ibrahim membuat sembahyang loro di tengah soe. Nah, sahabat Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah karena anaknya tidak jadi disembelih. Yang disembelih adalah diganti dengan seekor kambing. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah tidak jadi anaknya disembelih. Nah, itulah sholat duhur. Sholat asar 4 rakaat, maghrib 4 rakaat. Ini dilakukan pertama kali oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam lakukan 4 rakaat karena Nabi Yunus bertemu dengan 4 kegelapan. Nabi Yunus itu nabi yang ditelan oleh ikan Nun. Jadi makanya dia bertemu dengan 4 kegelapan. Gelap di malam hari, gelap dasar lautan, gelap dalam perut ikan, dan gelap dalam kesendirian. Itulah makna 4 rakaat sholat asar. Kemudian sholat maghrib. Ini kesempatan Nabi Isa alaihissalam. Mari kita gunakan karena 3 rakaat ini artinya 3 fitnah yang hilang pada keluarga Nabi Isa alaihissalam. Difitnah ibunya sebagai itu tidak benar, difitnah keluarganya Nabi Isa sampai kepada keluarga besarnya sehingga hilang fitnah itu. Nabi Isa bersyukur kepada Allah laksanakan 3 rakaat di menjelang sore dan malam hari, itu disebut dengan sholat maghrib. Sholat Isya dendek dikasih Nabi Musa alaihissalam. Kenapa 4 rakaat? Karena Nabi Musa bertemu dengan 4 kesedihan. Karena 4 rakaat itu mengalami memblokir 4 kesedihan. Jadi orang yang tidak pernah sholat Isya boleh masih nyaman. Kalau kita sholat Isya bagus, maka 4 kesedihan bisa hilang. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam bersyukur kepada Allah. Pertama Nabi Musa sedih berpisah dengan keluarganya, sedih berpisah dengan istrinya, sedih berpisah dengan saudaranya Nabi Harun, sedih dikejar-kejar oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa bersyukur kepada Allah, lepas kesedihan itu 4, maka dia sholat di malam hari 4 rakaat. Itu disebut dengan sholat Isya. Jadi jangan kemana-mana. Kenapa maghrib dengan Isya pendek waktunya? Maghrib ke Isya karena di situlah tempatnya setan menggoda manusia. Kenapa asar tidak ada sholat sunnahnya? Karena tempatnya Nabi Adam memakan buah kuldi. Kenapa subuh waktunya pendek? Karena tempatnya malaikat rahmat membagi rezeki. Iya tuh Pak. Sahabat nanti dia sampai sunai mudina Israel. Nah sahabat, iya loh Nabi Adam ulwarna memakan buah kuldi di waktu asar, diterima tobatnya di waktu maghrib. Itulah alasan kenapa ada sholat taubat. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah segala dosa dan segala kesalahannya. Berikanlah hidayah dan berkahilah serta limpahkanlah kepadanya segala kebaikan, keselamatan di dunia dan akhirat. Semua pengunjung dan penonton yang berlangganan dengan dakwah barokah channel yaitu dengan menekan tombol subscribe yang ada di bagian bawah layar video. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPD Provinsi Sulawesi Selatan beserta anggota DPD Kabupaten Wajo yang saya hormati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Ibu Majelis Taklim, hadirin-hadirat Majelis Isra wal Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Babinkan Hikmas, Babinsa, serta hadirin-hadirat yang sama berbahagia. Alhamdulillahilladzi la yamutu abada wa la faqtu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara biha. Shadaqallahul aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin Majelis Isra wal Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur mampujillah sisi arajan Nabi Allah taala nasabari tempat si mata-mata hadir iki dengan rahmat barakae untuk sabai pemasina Allah taala. Kia Bapak Ibu hadirin apa dalil naweriki Allah taala nasanya andre guru tasir mutawalli asyahrawi nakia dalil kami nama rasul ia dari itu dia sange pamasi ya niga ridwan Allah Subhanahu wa taala. Pertama anggar ya sange dalil nasabari doi. Uang itu Bapak Ibu hadirin adalah rezeki yang paling rendah. Kami nama Mariawi doi. Tapi itu nanya doi masih salah doi. Itu nih duit pakai pilih-pilih yang lupa dino, yang lupa akhirat, yang lupa mana kagaknya karena ia bawa sampai sini. Tetapi ternyata uang itu adalah rezeki yang paling rendah. Mari dia agak pernah mariawa, nasabah angka mana doi na doi, nakia masapat di mana mau doi. Persoalan siaga, wallahu a'lam bishawab yang jelaskan ke doi. Tetapi dia gagadui kami nama tempo kita itu gagadui kami nama mapa kaguna alih dui kami nama tempo yang dari dui 110. Nah dia dui kami nama mapa kaguna alih yang dari itu dui 210. Rendah hati itu 2.000, sombong itu 100 Bapak. Maka nama tempo di 100 mapa kaguna alih di 210 ada kisahnya. Satu riwayat dia orang duit 210 si balik 110 si lu tidak kok perapatan ke belok gacuang mak jadi
Doi 110 di 10 di 10 majalah dari warnamu itu merasa di 110 warnanya pink mengkilat mentereng tempatnya Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Ulama, Jual, Sejahtera, Mall berhasil. Agar rasa di 10 rupiah di 100 aja makampo tos orang berhasil. Tapi iko na tudui kami na magluto tama pinijama ko masih di. Ito pala sa dito sukuhi. Mga yang kaki, loro kaki, isa, suku, asara kang lagi pinijama. Kalamatnya ini di 10 rupiah makima alhamdulillah. Poinnya kita mau so pergi dia kata orang tu tapi pada 110 maksud tu kau itu pilih jama cuma di Gogaga di bawah tu di Gogaga malam pun itu lapang kan tapi coba nih gini doi tak terlalu lupa doi 20 doi 50 doi 100 lalu celengannya saya katakan nah itu aku mengalami itu dosa itu dirampeh makin nanti 50 makin dia 100 yang 50 sama dumba dia roku makin dia 100 baik apa kita kudi dosa itu alhamdulillah nah pemalu-malu nyawaku ternyata begitulah pandangan kita dengan akhirat dosa utama nah pemiluki surga kupung Allah Ta'ala hari ini surga musibah keluarga kepada kupung Allah Ta'ala cokta dosa itu nampak lima musibah sobe itu apa uang adalah rezeki yang paling rendah Bapak Ibu hadirin. Yang kedua angkadalle kami namanya namanya rezeki kesehatan ada di sini makanya selalu kita minta kepada Allah itu 10 Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Ilo hukum Allah Ta'ala di sini ini rezeki yang paling tinggi hadirin. Marias ya seni kesehatan. Namun dia mega doi yang mau dimadisi. Ini kalau logika. Banyak uang, tapi rumah sakit doang. Jadi Bapak Ibu hadirin minta kepada Allah yang namanya kesehatan. Nah sahabat koalisi itu gue dipakai masapa. Tapi kemana sakit? Iya tu sahabat Rabbi Allah Ta'ala ilalanna surah Al-Ma'arij. Karena sebuah Allah Ta'ala innal insana khulika halu'a. Dia punya turun batu oleh baca di nasabari sifatnya berkeluh kesah. Ayat sepuluh kesah. Keluh kesah itu dalam bahasa Bugis disingkat dengan NNC. Noko C. Oleh bosi manoko, oleh berlai manoko tu. Yang kedua, wa idza massahu syarru jasua. Jasua suka mengeluh. Biasanya mengeluh bahasa kita mandari. Kuraman di mandari, dewasa mandari, yang ketawa mandari, ketiga ketawa mandari, hidup di mandari, lu kurangnya yuk pilih mandari. Makin yang kau ini dia mandari. Puri mandari. Yang ketiga, wa idza massahul khairul manu'a. Apa tu sesenge manu'a? Ia sesenge manu'a Bapak Ibu yang kopakan naik mambakko, yang polikan naik manogo-nogo. Manu'a ya no? Ya komandi sini lalu po Allah Ta'ala sisan nama sana pemilu doang. Berapa banyak orang-orang yang sehat badannya tapi rohaninya tidak. Berapa banyak orang-orang yang sehat bisa jalan subuh 1 kilometer, 2 kilometer, bahkan kelilingi lapangan di depannya itu Masjid Jami, bahkan kelilingi lapangan 6 kali putaran, jam 2 siang bisa, lari-lari bisa. Tapi ternyata jarak dari rumahnya dengan lapangan 2 kilometer dia bisa jalan ke sana, tapi rumahnya dekat masjid di Unit Jogja. Berarti sehat wal tidak sehat, tapi tidak wal afiat. Yang kita minta dua, sehat wal adisihan dan apa di rumah kasih Allah di sisi arjan dan Allah. Waktu nama diisi kalau pe Allah Ta'ala sisa nama lah sana pemat tasbih Allah 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 Allah.
Makanan itu boleh boleh apa? Berapa banyak kasus seperti ini? Ingat Allah setelah sakit, setelah sehat lupa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalil kami nama barakat. Jadi dalil kami nama Maria Wadui, dalil kami nama Maria Se. Di singan dalil kami nama barakat. Agi yaro wija waladun saleh au yud'u lah. Riangkana anak saleh saleh doa. Inilah harta meskipun orang tuanya meninggal dunia tidak putus doanya anak-anaknya kepada kedua orang tuanya. Bemo tenang pakai Nabi kita membana salata nigi pun anak wakun rai telu bisa suluga indo ambung. Dua apa benar aku sudah namu dua. Mai ku sini wakun rai namu citi. Tapi kurang di mana telu? Ya kurang yang nak telu yang namu citi telu ni malitu tamakun rai. Ese malitu anak matu. Kenapa waladun salihah? Nabi lagi jelaskan, ia nak sahabat yang kubur kubutik pamigai anakmu. Tapi kenapa mereka kagak dua anak cukup? Cocok iya loh. Ini misalnya kasih berdua anak cukup, dua anak cukup untuk merawat adiknya yang 10. Banyak anak inilah yang selalu doanya kita ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Banyak orang yang hanya bisa mengucapkan hari ibu, tapi tidak pernah mendoakan ibunya. Ya ku hari ibu, aja posting. Tapi berapa kali anak bisa mendoakan orang tuanya? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka miliki anak yang soleh dan soleh. Kemudian yang keempat, dalil jaminan masuri. Mariawa, Mariasi, Barakah, jaminan masuri. Adiru ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Pamasina po Allah taala. Makanya yang pemilu ko lulungi pamasina po Allah taala, maka jadilah orang-orang yang senantiasa ikhlas kepada Allah. Biasanya ikhlas, asalnya yang diminta Syekh Nawawi Al-Bantani telu tingkatan ikhlas. Cidi angka biasanya ikhlas dunia. Dua, angka ditelai ikhlas akhirat. Telu angka biasanya ikhlas karena Allah. Ikhlas dunia, ialah itu ikhlas dia beribadah semata-mata karena pahala yang banyak. Contoh, bulan Rajab dia cuma puasa dengan niat puasa Rajab. Tidak ada puasa Rajab, tidak ada amalannya didapat dalam hadis Nabi yang sahih. Kalau hadis palsu ada. Puasa 1 hari pada saat masuk bulan Rajab, memang puasa. Tapi kalau puasa Senin Kamis bulan Rajab, memang puasa sunnah Nabi. Puasa 3 hari bulan Rajab, Yaumul Bid, namanya 13, 14 dan 15. Itu Hijriah, itu Rajab. Silakan. Tapi puasa khusus di bulan Rajab dijaga. Dalilnya dhaif, ada mengatakan palsu. Kenapa Rajab mulia? Bukan puasa. Rajab mulia karena ada peristiwa besar namanya Isra dan Mi'raj. Ini kita ini banyak. Oh, puasa Rajab. Mau di mana? Puasa Rajab kabus. Sisa Ramadan dia puasa. Ayas. Coba bayang kalau Bapak Ibu ini. Ya. Jadi dia beribadah. Nasabah apa nih? Siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka dosanya diampuni selama 1 tahun. Kamu penyawa? Diteliti hadisnya, tidak ada ulama mengatakan itu sahih, tidak ada mengatakan itu hasan, tapi hadisnya adalah kalau main. Ada mengatakan palsu. Kenapa? Lebih banyak pahalanya, kurang ibadahnya. Jadi ciri-cirinya itu palsu gitu. Oh, bermuluk-muluk pahala Bapak Ibu ini. Baru ibadahnya kurang. Itu banyak mengatakan itu palsu. Jika mau puasa silakan. Puasa Rajab silakan puasanya Senin Kamis buat Nabi. Silakan puasa Yaumul Bid 3 hari dalam setiap bulan Hijriah 13, 14 dan 15. Tapi khusus tidak ada Bapak Ibu ini. Kemudian ada ikhlas yang kedua. Ikhlas apa ya, Roh?
Ikhlas namanya ikhlas akhirat. Ayasan ikhlas akhirat, iya pada melo beribadah, kita nih, magi masuk baca tahajud, melo kata masuruga, mito ke aku nanakan aku Allah. Berarti ikhlas seperti ini ibadahnya, ikhlas namanya ikhlas akhirat. Ikhlas apa yang paling tinggi? Ikhlas yang paling tinggi adalah ikhlas karena Allah. Kenapa beribadah? Semata-mata mencari ridhonya Allah. Nah sama mega kau masuk baca sepanjang mega tahajud, mega baca Quran, mega zikir, mega alhamdulillah. Kue pandangin tinggi badan baru betul. Berapa banyak orang-orang menganggap dirinya soleh, sombong kepada manusia karena ibadahnya lebih hebat daripada orang lain. Maka yang kita cari, kita sujud ridhonya Allah, kita zikir ridhonya Allah, perjalanan ke rumah masjid ridhonya Allah, sampai pembahasan Allah. Hadirin majelis Isra wal Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan bapak salam ala sisi arjana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ieu pura na masyarakat wong alada kula de bonalino irampe sana sabari salawat. Jadi itu salawat Nabi ta wong alada perintah. Dan Nabi ta. Apa perintah Allah dengan salawat? Beda perintah Allah dengan salawat dengan salat. Yang komat dari Allah Ta'ala, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Maka yang sholat adalah manusia bukan Allah. Wa atuz zakah, wajib zakatmu. Maka yang zakat adalah manusia bukan Allah. Wa tuhijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, laksanakan haji umrah. Maka yang haji umrah adalah manusia bukan Allah. Tidak pernah kita berdoa kepada Allah menyebut dengan wahai haji Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah perintahkan haji, tapi Allah tidak haji. Kita lah yang disuruh haji. Wa tasawwur Ramadan, puasa Ramadan, kita yang puasa bukan Allah. Padahal Allah perintahkan. Tapi sisi perintah Allah Taala, alina perintahi, alina tu jangan. Jadi ya lo, salawat lo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Menyebut Allah Ta'ala wa malaikatahu dan dia malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Ante wassalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga salawat nama Allah Ta'ala, tiga salawat nama malaikat. Salawatnya Allah, pamasina Allah Ta'ala lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat nama malaikat, pak doangan nama malaikat lalu Allah Ta'ala. Salawat nama batawe, lalu. Salawat ponco, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Nabi Muhammad. Salawat panjang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai kepada fil alamin innaka hamidul majid. Salawat pertengahan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan Nabi. Salawat yang paling pendek menyebut namanya Muhammad bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikepung lagi sana Nabi Muhammad bersalawat nih. Makanya ibu-ibu yang kau paling kebetulan yang sana kita Muhammad, insyaallah wani-wani bersalawat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Ibu hadirin, peristiwa yang paling besar dan dimulai dengan ayatnya dengan kalimat Maha Suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Saya tidak menerangkan secara keseluruhan Isra Mi'raj, tapi kita ambil simbol-simbolnya saja. Simbol pertama Isra dan Mi'raj. Riwayatnya Nabi kita melalui balala, Bapak Ibu hadirin. Nabi itu dalam riwayat dalam bukunya Muhammad Haikal, sejarah hidup Nabi. Ada mengatakan 5 kali di bedah dadanya, ada yang mengatakan 3 kali. Tapi yang paling populer, Nabi itu di bedah dadanya hanya sampai 3 kali. Ini yang paling banyak mengatakan. Pertama, masa anak-anak dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, masa remaja. Yang ketiga, di bedah dadanya Nabi buat tunna meloi pambiraja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diberangkatkan Isra dan Mi'raj, Nabi mengalami namanya ujian. Jadi saya ujian untuk naik kelas. Coba lihat anak. Bila naik kelas 2 toh, kelas C naik kelas 2, maka ujian dulu. Tidak langsung naik kelas, harus ujian. Nabi diuji. Aku ujian Nabi kita pertama, Umika. Mati mana anak Ibrahim.
Jadi Nabi itu meninggal semua anaknya laki-laki. Ya, Abdullah, Ibrahim, kisah 3 anak laki-lakinya Nabi meninggal dulu. Sehingga itu turun ayat. Nah, sebab arahe orang-orang kafir Quraisy mengejek Nabi, nenek Nabi tak. Agar asal abatar, abatar, ambo cilaka, ambo petu. Maka dia Nabi tak ambo petu. Nah, sebab mati-mati anak orangnya Nabi tak. Maka dianggap putus dari generasi yang bisa melanjutkan perjuangan. Makanya orang Arab itu tidak senang kalau anaknya perempuan, dia senang kalau anaknya laki-laki. Meninggal 3-tiganya diejek Nabi, maka turunlah ayat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, setelah-telahnya sepokala taala, sesungguhnya kami telah memberikan engkau nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhanmu, wanhar, niat karobat. Jadi sudah disinggung di sini pada namanya makaroba ya kurban. Makanya saya karoba apa aja, tapi dia yang mana apa aja karoba. Ya, jadi saya karoba apa aja, tapi tidak semua yang mampu kakinya kurban. Yang kumano, tadi karoba ya makan real. Bagi penampilan tuan diri mana kuasa lo perang lagi lagi. Apa lagi di mana tu? Dia pernah jadi mana guru malam betul ya. Dengan dia mampat darah, tidak mampat darah itu mesti. Bisa mampat darah apa aja na? Apa aja nak puskas? 2 pandawan. Manu pakan reang. Dia kata makalo bayero siratu pan ubugere, dia makalo kasar itu mampat darah. Mak guru mamagere. Tapi kubembe sidi, sabi sidi, karoba ya. Ni ke masalahnya dia karoba mampu, maka tertolak ibadah sholatnya. Itu maka Nabi tak palailah musallana yang kau angkat tahu mampu dia karoba, aja lalu suruh menepi aku menurut rumah sembahyang. Bahkan ada riwayat mengatakan dilarang pergi berlebaran, aja mau apa iko, maka mampu begitu dia karoba menurut ulama. Makanya wajib hidup 1 kali. Selain daripada itu sunnah. Wajib ya. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang putus dari rahmat Allah itu abtar adalah mereka yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Kenapa Nabi anaknya meninggal 3 laki-laki? Karena Nabi alasannya adalah khatamun nabiyyin, penutup dari semua nabi. Makanya tradisi kenabian yang kau angkat Nabi, anak naurane yang kau mati ambuna, maka anaknya laki-laki yang akan menjadi Nabi. Tapi Nabi kan Muhammad SAW penutup, tidak boleh ada Nabi sesudah Muhammad SAW. Maka 3 anaknya laki-laki dimatikan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu alasannya Bapak Ibu. Kita ni ambo betul menutup pintu kenabian. Yang kedua, mati bininya. Istri yang paling dicintai Nabi adalah Siti Khadijah. Pujilah alhamdulillah sampai mati Khadijah dikarena pada cinta. Makanya ia sebagai istri yang baik dan suami yang baik. Khadijah Khadijah. Suami yang baik adalah suami yang selalu mendengarkan pendapat istrinya. Tapi istri yang paling baik adalah istri yang selalu menunggu pendapatan suaminya. Itu selingkuh. Makanya suami itu disingkat dengan suami. Hanya suami. Semua uang adalah milik istri. Mario itu. Kenapa istri? Apa hebatnya perempuan bu? Agak lebih nama putri. Hebatnya perempuan. Perempuan itu sanggup menyembunyikan cintanya selama 40 tahun, tapi tak sanggup menyembunyikan rasa cemburunya meskipun hanya sesaat. Tapi siapa yang paling hebat? Laki-laki. Apa hebatnya laki-laki? Laki-laki yang hebat bukan laki-laki yang banyak cintanya, tapi laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang mampu menolak cinta lain untuk mempertahankan cintanya yang satu. Itu yang hebat. Makanya kau orang selingkuh tipis-tipis ataupun selingkuh tebal-tebal, dosanya
40 tahun ini tadi persembahan nasi bapak doang hanya baca apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi cinta kepada istrinya, berbilangnya kasih. Makanya itu suami tidak boleh itu membiarkan istri 1 kali 24 jam di dapur. Ajak jalan keluar. Istri, ibu, namo ko, malasa ibu dulu yang pemakai kita, ayo kita ke mall. Menisi nggak tuh deh? Itu, yang tadi nggak lupa, menisi. Makanya itu harus ada waktu senggang. Ajak jalan keluar, lihat dunia luar. Ibu, jangan di dapur, ayo kita ke mall. Saya ibu, kalau saya ke mall sama istri, biasa kalau saya pulang dari Malaysia, ayo kita ke mall, jalan-jalan, ngumpul libur. Maksud kalau kamu mau saya bawa telepon, saya bawa ke Balagukan. Ya kalau kamu boleh suka tanya 5 kak, romantis tidak? Baru menolong 5 kak, sembarang halah. Apa maksudnya ini? Represif itu perlu karena di situ adalah ada landasan dunia kesehatan. Pada di sini itu. Ini. Kemudian meninggal istri Nabi, Nabi sedih. Meninggal mama Nabi, Nabi sedih. Sehingga waktu itu disebut dengan tahun duka cita, Yaumul Asmi. Maka maksudnya salah kita suruh nafuk Allah Ta'ala kapan datang pertolongan Allah mati yang mulai tak mati bini anak tak terlalu mati itu sabar aku kita asta'inu bis sabri was salat inna allaha ma'as sabirin. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu karena sesungguhnya orang yang sabar selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama bertanya, kapan datang pertolongan Allah? Kapan? Maka yang dimaksud pertolongan Allah adalah peristiwa besar namanya Isra dan Mi'raj. Maka disitulah 27 Rajab malamnya itu, maka Nabi hadirin digembirakan oleh Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Diangkatlah Nabi, dalam riwayat kita sudah tahu bersama, Nabi itu diangkat oleh malaikat, dibaringkan di depan sumur Zamzam, dibedah dadanya dan terakhir lalu Bapak Ibu hadirin dikeluarkan hatinya Nabi, dibersihkan dengan air Zamzam. Agar dipacikan di dalam kita, dipacini bilasana ati. Peristiwa pertama Isra, ya komelo ko makanya hubungan masih bersyukur di badan 4 tahun, makanya tijolo atimu pacini jolo ati. Isra hubungan manusia dengan manusia, ya komelo ki makanya daripada 4 tahun, pacini lasa ati. Aga sana dia, cide masih liati. Masa dia itu mau ada, namun kalau dokter ahli itu lebih boleh. Sakit apa ibu? Masih liati tadi dok. Tidak ada obat itu kecuali siliati boleh diobati dalam agama. Berbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Mene dari anak kita alhamdulillah. Mene dari nama dibuat alhamdulillah. Mene jabatan anak kita alhamdulillah. Putih sila kita aja nah. Alhamdulillah adalah obat masyiyati. Perbanyak saja itu. Itulah kenapa dalam kalimat Al-Fatihah dimulai dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pernah ini dirubah-rubah. Kenapa? Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perbanyak saja. Jadi obatnya masih liati. Alhamdulillah ya rabbil alamin. 2, tasadi, la sama tempuh, sombong. Wala tamsi bil ardi marha. Janganlah aku berjalan di muka dalam keadaan sombong. Yang mana itu orang sombong? Maka dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Al-Fatihah. Lalu ayat kalau Yasin, Allah Ta'ala punah. Telur yawa ini rupa tahu coba lihat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allah yang punya ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Haknya manusia. Jadi yang punya 2 itu pengelola iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Na'budu haknya Allah, nasta'in haknya manusia. Ayo sana budu itu sumpah buah. Ayo sana sain itu berbilau. Apa betul anak? Ni itu mas sempajan. Dia di doang matampo. Tapi lebih matampo nak yang pemilo doa bawa dia sempajan. Sombong orang yang sholat tidak berdoa, tapi sombong berdoa baru tidak sholat. Belajarlah dari sejarah kenabian. Berapa banyak umat-umat nabi-nabi itu yang dirusakkan oleh Allah karena kesombongannya. Ibu bapak tahu peristiwa yang di Aceh, si Bolga, kenapa? Sombong, membunuh mahasiswa di masjid. Kan peristiwanya gitu. Mahasiswa usia 20 tahun dibunuh di masjid. Orang hanya pergi barimbang. 4 hari sesudahnya, ya selesai banjir. Orang mengalahkan. Siapa yang tersakiti? Orang tuanya, ibunya. Orang tersuami ini diterima doanya oleh Allah. Puang, tapi kan yang kusamu ini. Kalau bukan Allah, aju, tanah, air, noko. Ya, selesai. Tiga yang datang lumpur kayu. Kita yang mengundang bencana. Soharal fasadu bil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di laut dan di darat akibat ulahmu sendiri. Ulah tangan manusia. Makanya tahun baru nanti ini ibu, pak, berbanyak saja zikir, sholat tasbih, sholat sunnah. Jangan berbanyak kembang api. Berbanyak zikir sebagai bentuk kepedulian dengan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Hampir tiap tahun akhir Desember begitu. Berbanyak zikir saja. Alhamdulillah kampung halaman kita aman. Kenapa? Masih banyak kebaikan yang dilakukan. Tapi kapan maksiat lebih banyak daripada kebaikan? Tunggu datangnya musibah. Ya, ini pelajaran kepada kita semua, Bapak Ibu. Hadirin belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa lagi? Penyakit sombong. Apa obatnya sombong? Lasana matampoe pakurana sempaja. Orang yang sujud kepada Allah hilang kesombongannya. Orang yang takbir kepada Allah hilang kesombongannya. Coba pejabat masuk di masjid sama semua jamaah. Allahu Akbar. Pejabat masuk di masjid ketika takbir, Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang maha besar. Jabatanku ada pensiunnya, kita tidak pernah pensiun. Orang kaya masuk di masjid, Allahu Akbar. Ya Allah, kekayaanku berapa? Engkau yang maha kaya ya Allah. Hilang status sosial ketika kita masuk di masjid. Semua adalah hamba Allah. Makanya nikmat yang paling besar adalah nikmat ketika kita kaki masih bisa berjalan ke masjid dan kita masih bisa sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat yang besar, syukuri baik-baik itu. Banyak orang mau ke masjid tapi tidak bisa di kakinya. Banyak orang yang mau sujud tapi tidak bisa lagi sujud kepada Allah. Syukuri. Kenapa aja Ustaz pasar baja, biasa pasar baja pikiran kemana-mana. Lebih baik sholat ibu pikiran kemana-mana daripada ibu yang kemana-mana tidak sholat. Pesan ya, rewomo tu mah. Tapi pasar baja tu pacon ni. Ada pasar baja, kui sengkang, lo tu tanah awam. Lima beri. Tapi apa? Tak apa, kata Nabi biarlah. Nanti akan kembali normal itu. Jadi sifat sombong diobati dengan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, obati itu. Bapak Ibu. Makin tempat tahu anu cedek ni itu. Anu cedek nama tempo. Tiga. Ya sama tempo tahu yang sogi cedek. Sogi cedek. Dua. Ya sama tempo nariko cantik cedek. Tiga. Bisa tahu tempo nariko macam-macam cedek.
Di satu matampo dari ko ustad cek. Betul dari ustad cek apa sih ayat apa lah? Selama ini ayat atau ini? Ada yang namanya itu. Nggak boleh sombong dengan ilmu. Pak Dioloi ada, Pak Dioloi ambil daripada kondisi ini. Ada belum qabla ilmu, ada di atas daripada, ada dulu baru ilmu. Ambil dulu. Biasanya ambil akhlakul karimah telu. Pertama hasanah, yang kedua al-karimah, yang ketiga al-azimah. Aku nomor Yasin al-azimah. Ayat yang hasanah si dideceng dibalas si dideceng. Jadi satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan, itu namanya hasanah. Itu yang kedua al-karimah. Ayat yang al-karimah itu si deceng dibagi dua deceng. Nah ini luar biasa nih. Yang kau batu deceng dibagi dua ini, itu namanya al-karimah. Yang paling tinggi apa? Al-azimah. Ayat al-azimah ja ibali deceng. Oh, ini matanya. Mau tahu apa nih? Kadang-kadang gitu. Tidak pernah kita mau tersenyum kalau kita dibully sama orang, dikata-kata oleh orang. Tidak pernah kita balas dengan senyuman, pasti mati tokinya. Itu namanya al-azimah kalau kita balas dengan kebaikan. Ya, baik begini. Yang ketiga, lasa kasih penting. Lasa masike. Sike. Lasa itu sike. Masa apa ini lasa bro. Agil sike. Apa bukan sike? Sidakka. Apa bukan sike? Sekka. Wakka, sike, rakka. Ya kau masak ke wakka. Siapa sike dulu kurai? Kalu. Sike akron. Sike sukhon. Sike rukson. Sike akron. Masih di badan dari batau. Jadi kalau sike badan dari batau. Contoh. Melo ima pipa. Udah anak ibu nggak beli kerja lo kau mulai. Oh ini kasih anak. Ibu, ibu nggak beli tak dia mampir paidoku, memilih dia banyak. Agar seperti bulan, masih kesini akrom, maka dia udah hidup mah. Giro dia ke Poli Malaysia. Ya lagi kasih sulit itu mau pakai. Nah ini saya seki akrom, masih kecil ibadah taruh batang. Seki sukhon. Yang kedua, apa itu seki sukhon? Masih ke ibadah taruh batang, masih ke itu nih lau ibadah kali. 3 roh lagi nasi keren. 3 ya roh, macam mana nasi? Angkau mau di nangali sekilo. Tapi siapa mengalami doina? Natagin si mana mengalir, napalin amat coba. Ini saya seke sukhon. Seke yang ketiga, seke na seke, SKPL, seke pelang. Agi seke sukhon, seke rukson. Maka dia kamata dijaga kau kami nama seke monro akulimo sama dina makulri. Ada seke nama makulri, Pak. Masih ke makunri ibu, nasabi itu makunri, itu juga kami makunri, belum ada yakin aku makunri. Jadi saya makan jamunya, berbagai manici. Makanya aku masuk di boleh bola ada, kita masuk doraba, kata di mana? Dapat baca ini nasihat dan mustaqim. Ya, kata di mana? Pak, belum ya, doraba. Kejual, kau timur kilo, coba masuk. Angkat dia sampai ke halaman, pegang tangannya. Ya dia campak-campak ya lakukan. Iya, sini kan dikasih kata Ustaz. Doakan ya Allah bui dalam masuk pipa ataupun nanti teguran utama. Itu doa. Apa itu? Mai pernah selesai pada wajib selesaikan. Bui pari-pari bermalam minggu. Bui bangga berada, maka baca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya penerapi kalimatnya salamun qaulan min rabbir rahim. Ulang 3 kali. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ini pendapat ulama ya, bukan hadis. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun qaulan min rabbir rahim. Singgahlah 5 menit berdoa. Ya Allah, selamatkanlah suamiku dari godaan ABG dan non ABG.
Banyak orang-orang di luar. Apa prinsip orang di luar, Bu? Lebih baik merebut daripada membangun. Para keiman licin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hilang sifat pikir. Apa lagi? Lasana ke rasa cairan. Angin siang. Angka itu kuat. Cek macam. Ah, macam lampu pakai apa? Macam lampu jelas semua di radio. Siapa yang Maka Bapak Ibu hadirin, apa obatnya? Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Ya. Setelah semua sudah bersihkan, maka ditutup kembali hatinya Nabi setelah dibersihkan, lalu didapatkan kembali dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam siap untuk diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dua masjid simbol. Masjidil Haram, apa itu Masjidil Haram? Pertama, posisi Nino. Ayat posisi 40 tengah. Dua, Ka'bah itu adalah Ka'bah di dunia itulah Masjidil Haram. Ka'bah di langit ketujuh namanya Baitul Maqmur. Itulah Ka'bahnya para malaikat, tempatnya malaikat tawaf di langit yang ketujuh. Itu namanya Baitul Maqmur. Jadi itu Ka'bah akan Makkah silampu ya. Langit ketujuh Baitul Maqmur. Makanya itu disitulah simbol Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa simbol dunia akan kiamat. Makanya itu ada hadisnya yang masuk orang di Masjidil Aqsa caweng itu. Maka di situ akan turun Nabi Isa alaihi salam. Maka di langit ketiga ada dua nabi, Nabi Isa dengan Nabi Harun. Kenapa di situ dua nabi? Karena nanti akan kiamat, Nabi Isa akan turun, tidak boleh Nabi kosong di langit, harus ada satu. Maka ditempatkan dua Nabi di situ, Nabi Isa dengan Nabi Harun alaihi salam, saudara Nabi Musa. Itu makanya di situ tempatkan dua Nabi, Bapak Ibu. Ya. Setelah itu dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di tengah perjalanan, kasih kopi. Ada tiga panggilan. Panggilan ke kanan, panggilan ke kiri. Nabi minta, ya Muhammad. Nak ada betul-betul. Sebelah kiri, ya Muhammad. Dia pun nak ada betul-betul. Yolo manhadam. Akun rai tua-tua, umurnya 75 tahun. Dari pakaiannya pakaian you can see. Roknya pakai rok mini. Pernah perninya. Pada ulongi melihat masak singkang. Pokoknya, serba pokoknya. Kemana? Bedanya saja ini seluruh. Kanti, gemerlap. Nah ada yang minta, ya Rasul berhenti. Ini daripada minta jawab kamu. Lalu lewat dari itu, apa kata Nabi? Jibril, ini kan rumah Robi, yang sebelah kanan. Itu panggilan Yahudi. Yang kembali ini, umatmu lebih cenderung kepada Yahudi. Jika kau sudah sebelah kiri, itu Nasrani. Kalau kau sabuti itu, maka umatmu akan cenderung kepada Nasrani. Jika kau sebagai orang pemulai, macam maka gaya, ini maka dia dia selino, dia tu lino, pilih magaya. Ada tak leta, lino, kan begitu. Coba, berdata saja berapa sekarang? Bajuta si Sesa, harga 7,5. Sandalnya MK, tiba saginya berjodoh. Bedanya 10. Racikan ETL maksimal Turki oleh pada pipa pada kini. Meslo, singkir, kudiket ke 10. Ada kenapa? Meslo saja 3 tingkatan, yang biasa 1,5, yang satu pakai 150. Yang 500, yang pakai pelonggar siang dengan malam. Bila api. Tanah kalah kita 550 harganya apa? Ya kuila itu dipakai silo 1 juta sila. Tapi tidak apa-apa untuk menyenangkan istri. Kenapa? Berdandang untuk suami dalam ibadah di sisi Allah. Hanya pakai berdandang makan anak pertama kamarnya. Ada tabari lowot ini cantik. Istri berdapi jangan pakai. Jam bergoni, inilah kan awe marinasi bisa berpikir.
maka itu masih maju ke dasar, mana masih mati. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berjalan dengan baik. Hadirin. Nah, oleh karena itu, maka dunia itu makin tua, makin bergaya. Tidak ada orang sadar di dunia bahwa dunia sudah tua. Kenapa? Pede gaya ini. Itulah simbolnya orang tua. Bapak Ibu hadirin. Akan asal Jibril bendeng bali yang pangobina, maka umatmu cenderung kepada dunia. Sedangkan lagi Nabi tadi bali pangobina, banyak sekarang orang hubul dunia wa qahriyatul maut. Cinta dunia, lupa kepada kematian. Lewat daripada itu sampailah beliau di Masjid Aqsa. Kemudian Nabi pimpin sholat sunnah 2 rakaat. Semua nabi-nabi ruhnya ikut sholat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut. Naik lagi pertama, ketemu Nabi Adam. Naik kedua sampai ke langit yang ke-7, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya saya minta, Ibu, ini dia bertemu-temu matakan. Siapa itu orang tua ya Rasul yang duduk di atas batu? Apa kata Jibril? Itulah nenekmu. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka anak neneknya nasabah Nabi Ibrahim, anaknya cucu-cucunya Nabi-Nabi semua. Nabi Ibrahim 2 bininya, Siti Sarah istri pertama, Siti Hajar istri kedua. Siti Sarah lahir generasi Ishak. Dari Ishak lahir generasi sampai Nabi Isa. Neneknya adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah 60 tahun berdoa, tidak pernah doanya berubah. Sidumi wasiti, ibu akan ingat bijak yang soleh. Itu saja doanya Nabi Zakaria 60 tahun. Doanya tidak pernah naik suaranya, tidak pernah turun, dapat. Ya Allah, selama 60 tahun makomil. Itu si ini ringi kumangan ini itu bisa. Karena aku tahu berdoa itu tadi. Tidak pernah berubah doanya. Maka dikasihlah anak bernama Maryam. Maryam melahirkan Isa. Nabi Isa setelah itu 500 tahun setelah Nabi Isa baru lahir Nabi Muhammad SAW dari generasi yang mana? Dari istri yang kedua namanya Siti Hajar. Siti Hajar melahirkan Ismail. 30 nenek moyangnya sampai ke Abdullah Muttalib. Abdullah Muttalib punya anak Abdullah, menikah dengan Aminah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nenekmu. Bapak Ibu. Sesudah itu naiklah ke Sidratul Muntaha, akhirnya saya minta, ya Jibril siwanya bendre. Apa kata Jibril? Ada. Saya hanya batas sampai di sini. Kapan saya naik? Saya akan terbakar. Tidak bisa. Pakai semua kekuatanmu. Tidak bisa. Saya sampai di sini. Naiklah Nabi. Kemudian di sini terjadi dialog. Itulah disebut dalam kalimat sholat at-tahiyyat mubarakatus salawat at-tayyibatu lillah. Maka ketika Nabi turun ditanya, ya Rasulullah, hal tara rabbaka ya Rasulullah? Kata Aisyah, ya Rasulullah sirun juga wala ta'ala. Akhirnya saya minta, la walakin nurun ala nur. Tidak, saya hanya bertemu dengan cahaya di atas daripada segala cahaya. Nurun ala nur, cahaya yang begitu indah. Ini riwayat pertama yang mengatakan Nabi tidak bertemu dengan Allah, tapi dia hanya bertemu dengan cahaya yang begitu indah. Saking indahnya cahaya itu tidak bisa digambarkan bagaimana cahaya di dunia. Umurnya mana? Ada yang mengatakan bertemu dengan Allah karena dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak versi Bapak Ibu hadirin. Tapi yang jelas dia menerima perintah ibadah salat. Turun dari Isra Mi'raj sampaikan kepada umat. Apa itu? Perintah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Inti Isra Mi'raj, hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia. Hablum minan nas, hablum minallah. Sekarang masih perlu sabar. Jadi perintah masuk padang 5 waktu. Pekuniyo kita masuk padang. Maka di rumah, kita pakai lonceng ya Rasul. Kita minta aja, makai. Sama dengan Yahudi pakai lonceng bukan orang gereja. Maka ada Nabi Malik keluar orang kata-kata sholat. Ayo, kami paiko aja. Akhirnya ada jawaban. Terus sahabat malam itu tertidur. Dalam tidurnya ternyata sahabat beberapa orang mimpi yang sama. Bilal, Umar, Anas bin Malik. Dalam riwayat 3 orang inilah yang mimpi sama mimpi. Maksudnya dengan Bilal, ya Rasul. Mau? Dulu kawan ni. Ada. Wang peningin makara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah.
illallah, la ilaha illallah, Sallallahu Muhammad sampai kepada Rasulullah, sampai Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sehari itu dengan baik. Lawan kali umat, ya Rasul, pada lepak, pada lada, dulu aku bilang, maka Tuhan Rasul Manik, ya Rasul, saya juga mimpi yang sama, seperti itu dikatakan Bilal. Apa kata Nabi? Bilal, pakai itu, panggil orang untuk sholat. Naiklah Bilal, cukup laguran atau maka Bilal orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Asalnya Bilal bukan melaku, mangkopi, biasanya mangkopi, maponco. Ibu, biasa giropi, kakek tak malam mangkopi. Ibu, bahasa panjang ibu. Tidak tahu, pendek ibu di mana Ki? Bilal begini panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal panggil. Hayya 'alas shalah. Kemana? Makanya di Bilal suaranya 5 kilometer sudah terdengar di seluruh penduduk Madinah. Mari tiga tuh aju, kamu tadi lagi guru, signal lagi putus-putus, jam apa kosannya? Makanya orang yang pertama kali mengumandangkan azan namanya Bilal. Jadi ini Pak aku masih wahyu, namanya Pak Bilal. Asal katanya Bilal. Makanya azannya itu bukan menaruh, azan itu pendek. Makanya kita kencangkan azan. Kenapa azan kencang? Azan kencang mampu mengusir setan terbirik-birik. Azan lowet tidak bisa mengusir setan. Coba pakai beri. Dulu. Hai, ciri-ciri saya ikut deh. Mana saya masalah lagi. Itulah gunanya main. Kalau asal kencang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat orang datang. Tapi kalau la Allahu Akbar, jamaah berduduk kurang semangat ini. Kencang, Bapak Ibu. Makanya pilih anak muda, kalau suara bagus kau pakai menyanyi, belum tentu beribadah. Tapi kau pakai azan, insya Allah surga tempatmu. Panjang lehernya orang yang azan nanti di akhirat, yang ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua, azannya pendek tidak panjang. Kan mengopi. Itu sih berarti kan lebih panjang azan. Coba bedanya azan pendek azan panjang. Yang kemampuan coba nih masih tak bayangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kalian mau coba nih masih tak kuasa. Banget masalah itu. Tapi coba kalian kemampuan malah coba nih. Allahu Akbar. Bapak Ibu, itu gunanya. Makanya kita kalau mau sholat, mendahului azan, itu namanya watarahimah. Itu salawat. Ya, itu salawat Bu. Ternyata itu hasil kecintaan seorang syekh kepada Nabi. Karena cintanya kepada Nabi, dia menciptakan lagu-lagu salawat. Itulah salatu lagu-lagu watarahimah. Assalamualaikum ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Itu diciptakan oleh Syekh Ahmad ini. Ya, saking cintanya kepada Nabi. Kita di Indonesia dipakai itu, terutama ini sebagian timur. Pakai, Bapak Ibu hadirin.
Kalau di Arab tidak, langsung azan saja. Tapi azan subuh 2 kali. Azan subuh itu perantaraan azan subuh pertama dengan kedua itu 50 ayat. Baru azan kedua itu baru masuk waktu subuh. Makanya ada dalil mengatakan azan di Masjidil Haram masih boleh makan sahur. Iya, karena di sana dulu tidak ada waktu. Yang dipakai waktu adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang kubani bilang azan subuh. Berarti masih boleh makan di situ. Azan pertama namanya membangunkan. Azan kedua sudah masuk waktu subuh, tidak boleh lagi makan. Itu kalau Ramadan, begitu juga di luar Ramadan. Kalau kita biasanya pakai mengaji sedikit. Jadi sekarang panggil orang sholat. Sekarang saya serumpanya. Oke, sholat ada 3 isinya. Paringerang, kedo, baca. Ya kau nggak baca, dia paringerang, dia kedo, ada senang. Baca berarti makelo. Angka paringerang, dia nggak baca, dia kedo, berarti nawa-nawa. Angka si kedo dia gak baca, dia paringerang, majogi. Dia sembaca, terlupa. Kedo, baca paringerang. Dia paringerangnya, takbir Allah. Makanya beda itu. Allahu Akbar, dalam mazhab Syafi'i begini. Maliki boleh begini. Kalau Imam Hambali boleh turun. Jadi Imam Syafi'i boleh juga menyamping. Bapak Ibu. Di atas sekali boleh. Karena waktu Nabi sakit dadanya ketika dia batuk, jadi sumpah. Allahu Akbar. Di atas sekali. Jadi Allahu Akbar itu Allahu Akbar boleh, Allahu Akbar boleh. Yang tidak boleh Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian sepanjang 5 waktu sekarang ini. Kenapa ada sholat? Sholat itu inilah yang paling mahal hubungan kita kepada Allah. Diterima sholatnya, puasanya, zakatnya karena ada sholat. Tidak diterima seluruh kebaikan. Kenapa? Karena sholat yang tidak beres. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya yang baik dan benar bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi ada orang sholat, kenapa berbuat munkar? Karena sholatnya yang tidak benar. Nah sekarang Bapak Ibu hadirin, sempajangnya ada 2 riwayat yang saya tahu. Pertama gerakan sholat dari gerakannya malaikat. Naik di langit pertama dilihat malaikat takbir. Allahu Akbar. Naik di langit kedua ada malaikat yang rukuk. Sampai langit ketujuh ada malaikat yang sujud dan memberi salam. Maka salam sholat fardu ain tidak lengkap. Assalamualaikum warahmatullah. Sampai situ. Salam sholat jenazah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena dia fardu kifayah. Kenapa yang fardu ain beda fardu kifayah, beda fardu ain. Salam dimasuk di ziarah kubur. Assalamualaikum ya alal kubur insyaallah alaikum. Salam umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu istri. Ada juga salamnya Pak. Namun istri itu bineta, misalnya kok ini udah paluko. Misalnya Pak Jolo. Apa salamnya suami? Assalamualaikum ya babar rahman. Ibu menjawab, waalaikumsalam ya sayyidal amin. Maka lahirlah anak yang soleh dan solehah. Makanya umat Hindu di pasir militer pertama, mak karawaloya saya tahu di Karawai, di Rona. Nanti baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca 2-3. Ya Allah, ya kau kali jangan milik Allah banget, ya kau kali jangan milik paling dulu. 2 ketiga, 2 medsos. Ya Allah, selamatkan istriku dari godaan COD. Amat itu. Kemudian riwayat yang kedua. Nah, dari mana sholat subuh, dari mana asar, dari mana isya subuh, zuhur, asar, maghrib? Nah sekarang ini, sholat subuh pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Gawi sepanjang subuh Nabi Adam, karena Nabi Adam alaihissalam ketika diusir dari surga, dia bertemu dengan kegelapan. Gelap di dunia. Nabi Adam gelisah pagi itu, ada yang 25 petang pagi gelisah Nabi Adam. Masyarakat masih berbeda. 450 tahun Nabi Adam berpisah dengan istri beliau, Siti Hawa. Kira-kira makan di benteng ini. Nabi Adam lagi Pak. Padahal 50 tahun. Ini kenapa di sini begitu? Kenapa di Yunus?
Nabi Adam berlangsung 50 tahun. Tidak ketemu. Akhirnya menunggu. Belok tiba siang ini. Mulai muncul matahari, ada sinar yang mulai jelas. Karena bersyukurnya Nabi Adam, dia melaksanakan sholat 2 rakaat dan itu disebut dengan sholat fajar. Jadi yang matur sepanjang subuh, yang matur sepanjang sholat fajar. Makanya Nabi mengatakan jangan pernah tinggalkan sholat qabliyah subuh. Untuk pentingnya sholat sunnah qabliyah subuh, maka tidak boleh tinggalkan meskipun terlambat. Maka tidak ada sholat qabliyah yang boleh diqada kecuali sholat qabliyah subuh. Boleh diqada itu? Contoh, terlambat. Sebanyak subuh toh? Sebanyak subuh toh? Subuh. Tapi terlambat kan? Dia malah belum sebanyak sunnah ya. Sebanyak subuh itu loh. Udah masa banyak subuh, maka boleh mengambil sholat sunnah qabliyah dengan niat qadaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usolli sunnah qabliyah subuh raka'ataini qadaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mari kita protes jamaah, hadirin politik. Kita sampai sunnah qabliyah subuh. Kalau tidak bisa menjelaskan, aja nama sampai subuh kue. Isu kebolatan, namanya cuma sampai sunnah qabliyah subuh. Tapi kita mau jelaskan nih, sebanyak nih, ya kau makan kabel atau apa kali? Deka semua sunnah. Kalau Allah, deka semua sunnah boleh subuh. Kalau mana? Mau kita jelaskan kok. Allah. Aman nih. Boleh itu ada. Dari mana asalnya? Dari Nabi sendiri. Nabi sholat subuh jam 5:30, terlambat bangun karena barunya kapan waktu taruh dalam itu mata kotoi. Nabi bangun 5:30. Apakah Nabi langsung sholat subuh? Tidak. Nabi langsung qabliyah subuh dulu, baru sholat subuh 2 rakaat. Yang kedua, sembahyang loro di Kapugoye Nabi Ibrahim alaihi salam. Mari Nabi Ibrahim membawa sembahyang loro di tengah soe. Nah, sahabat Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah karena anaknya tidak jadi disembelih. Yang disembelih adalah diganti dengan seekor kambing. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah tidak jadi anaknya disembelih. Nah, itulah sholat duhur. Sholat asar 4 rakaat, maghrib 4 rakaat. Ini dilakukan pertama kali oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus alaihissalam lakukan 4 rakaat karena Nabi Yunus bertemu dengan 4 kegelapan. Nabi Yunus itu Nabi yang ditelan oleh ikan nun. Jadi makanya dia bertemu dengan 4 kegelapan. Gelap di malam hari, gelap di dasar lautan, gelap dalam perut ikan, dan gelap dalam kesendirian. Itulah makna 4 rakaat sholat asar. Kemudian sholat maghrib. Ini kesimpulannya Nabi Isa alaihissalam. Maka kita gunakan karena 3 rakaat ini artinya 3 fitnah yang hilang pada keluarga Nabi Isa alaihissalam. Difitnah ibunya sebagai itu tidak benar, difitnah keluarganya Nabi Isa sampai kepada keluarga besarnya sehingga hilang fitnah itu. Nabi Isa bersyukur kepada Allah laksanakan 3 rakaat di menjelang sore dan malam hari, itu disebut dengan sholat maghrib. Sholat Isya dendek dikasih pigawi Nabi Musa alaihissalam. Kenapa 4 rakaat? Karena Nabi Musa bertemu dengan 4 kesedihan. Karena 4 rakaat itu mengalami memblokir 4 kesedihan. Jadi orang yang tidak pernah sholat Isya boleh masuk nyaman. Kalau kita sholat Isya bagus, maka 4 kesedihan bisa hilang. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam bersyukur kepada Allah. Pertama Nabi Musa sedih berpisah dengan keluarganya, sedih berpisah dengan istrinya, sedih berpisah dengan saudaranya Nabi Harun, sedih dikejar-kejar oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa bersyukur kepada Allah, lepas kesedihan itu 4, maka dia sholat di malam hari 4 rakaat, itu disebut dengan sholat Isya. Jadi tidak kemana-mana. Kenapa maghrib dengan Isya pendek waktunya maghrib ke Isya? Karena di situlah tempatnya setan menggoda manusia. Kenapa asar tidak ada sholat sunnahnya? Karena tempatnya Nabi Adam memakan buah kuldi. Kenapa subuh waktunya pendek? Karena tempatnya malaikat rahmat membagi rezeki. Iya tuh Pak. Sahabat nana dia sampai sunai mudina Israel. Nasabah iya Nabi Adam ulwarna memakan buah kuldi di waktu asar, diterui tobatnya di waktu maghrib. Itulah alasan kenapa ada sholat taubat antara maghrib dengan isya. Bisa juga kita ambil sholat tawabin. Kemudian kenapa maghrib ke isya pendek? Di situ ada tempatnya setan menggoda manusia. Kenapa ada
sholat subuh pendek karena tempatnya rezeki dibagi. Kita lu subuh dibagi dan lain. Makanya itu orang yang rajin bangun sholat subuh, misalnya makanya aja dan lain. Coba nih, lupa saya, milih-milih kita, lupa balik ganggu, lupa mau apa yang boleh usahanya. Tapi kau tinggal setelah, kau macam apa tanah, main apa rumah roja. Nah, Bapak Ibu hadirin, cobalah saya kasih contoh 3 suku, 3 suku ini, 3 suku, suku Jawa, suku Bugis, suku Makassar. Oke, kita lihat contohnya. Pembagian rezeki. Orang Jawa bangun pagi-pagi, subuh di kepala subuh pasal ini. Kurang masa banyak subuh, mana pasal mandi daging, capuk daging kita di Jawa. Lalu pulang blender, lahirlah nyonyang bakso, pantolan. Orang Bugis setengah baru bangun, sapato daging, militer di pantolan, capuk daging di mana Jawa. Bukun namanya, lahirlah kodro. Yang paling terlambat, TKP kenapa sedih? Ini kan orang Makassar. Makassar jam 7 baru bangun, sampai daging campur, tulang habis. Apa boleh separuh namanya? Nah, inilah contoh. Makassar. Jadi dia apa? Ini ya, ini kami Bapak Ibu hadirin. Nah, oleh karena itu pesan saya Bapak Ibu hadirin, 1, jaga sholat. Si perri na atu tumemu aja lalu musalai sempajanmu. Si cipi na tumemu aja lalu musalai sempajanmu. Kamu beko perrimu sempajang para ke madicu. Bapak Ibu. Dijaga alasanna urang diri na sempajang. Enggak Pak? Sampai jelas dia ada tuh. Makun reye? Enggak. Adalah pina. Ibu, banyak sempajang. Entre benderamu. Kata bendera gini Pak, kata si masa banyak subuh, kalau salah kena tahu dia bendera. Tanya apa saja? Tidak ada alasannya Pak. Asal banyak buah. Jadi yang kedua, nanti ketika kita meninggal dunia yang pertama diperiksa apa? Sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ingat kuburan. Disitulah umur yang paling panjang, bukan di dunia. Maka ada 5 tingkatannya orang di kuburan nanti. 1, angka guru tacibi. Kenapa dia suka menunda-nunda sholatnya? Ini punya dulu sebagian tacibi begitu. 2, ada kuburan yang lumpuh. Kenapa lumpuh menumpuhnya? Waktu nak sehingga wajib itu lumpuh. Di sana dibangkitkan lumpuh. Kenapa lumpuh? Tidak tahu mandi junub. Ini sudah penjudul. 3, ada kuburan yang menakutkan. Kenapa menakutkan kuburannya? Tidak ada kebaikannya waktu di dunia. 3 di Cina, tulisan di bawah. 4, ada kuburan yang gelap. Kenapa gelap kuburannya? Tidak ada sholatnya. Ini kisah nyata. Tuh, Pak Imam sendiri yang kasih saya. Ustaz, itu pas subuh. Hari kami di kopi dulu Mana? Kenapa penyulit Banu Iro mayat tiga puluh bilang kami deh di mana? Ausing kami puluh lawat itu ya itu baga. Presiden akan apa lagi? Ternyata sholatnya kaki 2 minggu tahun. Kalau pembawa sunnah toh. Makanya gelap kuburannya orang kalau tidak ada sholatnya. Maaf ya Ustaz, sembah rumah Bang, juabi. Oh berarti diri itu. 5 waktu, wah macam kita. Tambah jangan sebanyak sunnah, alhamdulillah. Jadi kalau mau kuburan terang, ayo pelihara salat. Yang terakhir, angka kiburu makapong. Mana makapong kiburuna? Nah sahabat aku di mana yang mengharangi. Ini kan makapong kiburuna. 2, cidi. Makapong kiburuna yang kau angka kau magala maco hasilnya dengan li. Maco hasilnya. Maco ini coba pandai itu. 2, makapong kiburuna yang kau angka kau magala malah pak pukulan atau tinggi. Betul ya. Ya berarti pokoknya bola lain. Kemudian ini gede. Makanya nih kurang punya deh. Tapi para mantri, akhirnya makan para buku kok. Enggak ada tuh. Malah lagi baru ini bisa bola haram.
malah baru beri seberang bola halang. Tapi kebulaka biasa kemana sakit, ada itu baru ketika malah bola begini. Biasa mana kakek beri bijak sama kayak itu haranya itu tidak begitu suami kita. Aku rasa ada itu barongko. Coba malah bola begini Allah, mana bola boleh. Suami istri 11-12. Tinggalkan semuanya itu Nino Yedori, cek di bawah. Akhirat jauh lebih nikmat. Oleh karena itu, selamat di akhirat insyaallah berangkat sabarkan sampai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma syaa Allah kan wa ma syaa lam yakun. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inna a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli 'abdatin anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian untuk hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.